Shalom. Apa kabar saudara? Puji nama Tuhan, luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Saudara yang tempat ini dan juga yang mengikuti secara live streaming. Kita bersyukur Tuhan Yesus sumber pengharapan kita, Tuhan Yesus sumber pertolongan kita. Makanya kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Saudara. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan. Kita tentukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang dapat diandalkan dan dipercaya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu sepanjang hidup kami. Sampai detik ini kami menikmati kebaikan Tuhan. Sampai detik ini kami menikmati kemurahan Tuhan. Maka hari ini Tuhan, biarlah setiap kami menyanyikan nyanyian baru bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya ada puji-pujian yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Beracaralah sebebas-bebasnya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam ibadah ini. Kami percaya, kami serahkan ke dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Penuhi hati, penuhi mulut kami dengan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi nyatakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Kau yang jadi pengharapan kami dalam hidup kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Sekali lagi nyatakan, Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku Tuhan
ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, ya kami memuliakan nama-Mu, dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk menyembah-Mu hari ini Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekarang setiap kita bangkit berdiri bosku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku
nyatakan Kaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau Allah yang kami percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Detik ini kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Detik ini Tuhan kami mau mengingat kemurahan-Mu Tuhan. Biar hari ini hati kami dipenuhi dengan sukacita. Hati kami limpah dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh Yesus, kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa beserta kami.
Engkau Allah yang senantiasa menemani setiap langkah hidup kami Tuhan. Lebih lagi kami memuji-Mu Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu, memuji setiap kebaikan dan keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lagi, kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh jumpai kiri kanan belakangmu, berikan salam, kata selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti mengasihimu, Dia selalu baik dalam hidup setiap kita. Sore hari mari memuji Tuhan, haleluya. Bersama Tuhan, bahwa kami melihat setiap janji-Mu terjadi dalam hidup ini. Satu suara sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kanan bersama-sama saudara. Hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Terimalah Tuhan, kami bersatu dalam pujian. Umat Tuhan yang diberkati sore hari ini, satu suara katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semuanya haleluya. Sama-sama katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kananmu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi bersama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja kami terpancar senantiasa dalam hidup ini. Lambaikan tanganmu gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
Tuhan yang kubuka setiap kami sore hari ini, karena salib yang abadi. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus kita saudara. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik, amin. Penolong yang setia adalah Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan bagi dia saudara. Biarlah kasih Tuhan melimpah dalam tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Ini sore yang baik untuk kita memuji Tuhan saudara. Ajak kiri kanan belakangmu, mari memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Siapa dia saudara? Amin. Sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready Tiberia? Sama-sama meloncat bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak pernah Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang bersahid. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ada Raja kita, amin. Angkat tanganmu sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hanya bagi Raja kita yang mulia, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Come on. Terima ini Tuhan penyembahan kami buat Engkau, Allah yang sungguh baik. Dalam Yesus kami sembah. Ajaib Kau Tuhan, semua agung dan lebih keras lagi, saya percaya pasti bisa saudara. Kau sumber otoritas-Mu Tuhan kami mau terjadi dalam hidup ini. Sekali sama-sama. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja kita Yesus, amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Apapun yang terjadi, Dia pasti tolong setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara.
Tepuk tangan bagi Yesus kita. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada sore hari ini sama-sama kita boleh memuji dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Tentunya di Gereja Tiberias Indonesia, saudara. Dan sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam menjalani kehidupan kita yang penuh tantangan dan kesukaran dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan, karena kita tidak tahu akan terjadi apa di depan kita ini nanti yang akan menimpa kita. Karena tanpa kokoh dan tangguh, semua pengalaman kita, pengetahuan kita, talenta kita, dan keahlian kita hanya membuat kita memulai dengan baik tapi gugur di tengah jalan. Sebab kemenangan tidak didapati di awal, tetapi di akhir perjuangan. Cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Orang kokoh tidak suka mengeluh. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Hilangkan kebiasaan mengeluh dengan senantiasa bersyukur. Sebab di balik semua yang hal kita keluhkan, pasti ada hal-hal yang dapat kita syukuri. Kemudian orang kokoh imannya teguh. Orang yang kokoh bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi lebih menguatkan kepercayaannya lagi kepada Tuhan sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri kita. Orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Keberhasilan kita ditentukan oleh Tuhan. Maka jangan lupakan Tuhan dalam langkah kita atau dalam perencanaan kita. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena hidup kita ini adalah anugerah Allah semata. Puji nama Tuhan, saudara. Video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan sama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan pada sore hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada sore hari ini, itu suara gembala buat setiap kita, suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bu Pendeta Darati Pariaji. Dengan tema untuk minggu ini yaitu bagaimanakah orang yang setia itu. Roma pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami, Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang senantiasa hidup dalam pertobatan, hidup yang suci kudus, agar layak menghadap Tuhan Yesus yang pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Robe kedua, bagaimanakah orang yang setia itu? Yang pertama, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Dalam Amsal 20 ayat 6 dan juga dalam Maliaki 2 ayat 15. Setia adalah salah satu karakter Tuhan. Sebagai orang yang percaya dan sebagai murid Kristus sudah seharusnya kita didapati setia. Apapun posisi kita dan profesi kita, biarlah lingkungan di mana kita berada mendapati kita sebagai orang yang setia. Seseorang dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Yang kedua, seseorang yang mempunyai sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik atau kompeten. Matius 5 ayat 16, kita harus melatih diri kita untuk mempraktikkan sikap dan keterampilan atau perilaku kerja yang memancarkan kasih Kristus setiap saat. Kita bangun manusia roh kita dengan terus memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan dan diajar, lalu diubahkan oleh firman. Maka kita akan sanggup memancarkan Kristus melalui sikap kita dan semakin banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kita. Yang ketiga, seseorang yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1 hingga 2. Kepercayaan adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan. Untuk jadi seseorang yang dapat dipercaya, diperlukan integritas yang benar dalam kehidupan. Seseorang yang akan mendapat kepercayaan dari Tuhan, hendaknya memegang tanggung jawab itu sebaik mungkin, supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak kehilangan mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Yang keempat, orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat. 2 Tawarat 5, 15 ayat 7 dan Amsal 18 ayat 14.
Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif karena menyadari rencana Tuhan atas kita mendatangkan kebaikan. Kita bersemangat dalam hidup ini karena mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, penuh kasih, dan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menukarkan hati Engkau, dan tidak menukarkan hati sesama. Aku menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan. Kesempatan yang sungguh indah setiap kita boleh dengar pesan Tuhan melalui suara gembala yang sudah kita dengar sama-sama di sore hari ini. Dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saudara. Untuk itu mari siapkan hatimu, kita percaya bahwa firman Tuhan pasti akan mengubahkan. Firman Tuhan pasti akan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Satukan hati, saudara. Kita mau siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk berkat kemurahan-Mu yang sungguh dahsyat. Untuk kesempatan hari ini Tuhan, kembali kami boleh ada di tempat ini di Gereja-Mu Tiberias. Untuk boleh datang beribadah sebagaimana kami ada. Untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan dalam nyanyian dan juga pujian kami Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan ada masalah, sekalipun Tuhan ada tantangan, sekalipun Tuhan Yesus ada sakit penyakit, kami mau putuskan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa kami mengucap syukur untuk segalanya. Karena kami tahu sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Allah yang setia, Engkaulah Allah yang bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Hati kami sungguh percaya dari tempat ini Tuhan Yesus. Lebih lagi kami akan memberikan hati kami Tuhan untuk boleh direlakan, untuk boleh dibentuk, diajar, untuk boleh dibina Tuhan Yesus, untuk boleh disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar kami dengar. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, bentuk kami, sebab kami mau hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang kami lakukan besok Tuhan Yesus, apapun yang kami rancangkan dalam kehidupan ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bila kehendak-Mu yang jadi Tuhan, otoritas-Mu yang hadir memberkati dan juga melawat setiap kehidupan kami. Kehidupan kami untuk Engkau ya Bapa, kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat yang tepat, Tuhan, ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ini hati kami, Tuhan, penuhi hatiku sekarang. Urapi dengan urapan yang baru, Tuhan, urapan yang baru, agar setiap kami lebih lagi mendengar kehendak-Mu, Tuhan, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Angkat tanganmu sama-sama, gereja Tiberias. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Haleluya, Tuhan. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kembali katakan di hadapan Tuhan Yesus, saudara, sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa untuk datang menyembah-Mu, Tuhan Yesus, datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan lo tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami serahkan hidup kami dalam mezbah-Mu, Tuhan yang hidup. Bawa hati ini, Tuhan, untuk boleh Engkau bentuk. Jadikan kami, Tuhan, rumah doa-Mu, Tuhan Yesus, yang memudahkan Engkau. Ku bermasmur, haleluya. Makasih Tuhan. Ini syukur kami, Tuhan. Ini hati kami yang percaya. Mari datang sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, saudara, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Jadikan aku
Tuhan. Rumah doamu agar semua suku kami yang datang Tuhan, kami mencari Engkau untuk boleh menyembah-Mu Tuhan Yesus. Jadikan aku rumah doa-Mu Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari sama-sama kita bangkit bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama Tiberias, kami yang datang menyembah. Satu suara bersama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, sampaikan di hadapan Tuhan Yesus. Rumah doa-Mu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hatimu yang hancur di hadapan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Jadikan aku Tuhan. Amin, amin. Agar semua suku bangsa datang padamu. Kasih Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita berikan kembali tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus. Sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Bukan yang terkasih, pemerintah sama-sama juga bergabung bersama dengan kami pada sore hari ini. Haleluya. Datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu agar hidup kami semakin benar di hadapan-Mu Tuhan. Semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
suku, agar semua suku bangsa sama-sama, agar semua suku, agar semua suku bangsa Tuhan, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kami sangat bersyukur penyertaan Tuhan sempurna, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Melalui firman Tuhan, biarlah hidup kami bukan karena keraguan dan kebimbangan, tapi hidup kami karena percaya. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Kita sudah masuk di minggu yang keempat di bulan Maret, tidak terasa tinggal 1 minggu lagi ya. Kita akan meninggalkan bulan Maret, masuk bulan April ya. Sekolah juga udah mulai libur Bapak Ibu, anak saya sudah mulai libur 2 minggu liburnya. Ya, anak saya kemarin bagi rapot, puji Tuhan bagus Bapak Ibu ya. Saya udah deg-degan aja ya. Ini anak pendeta pinter atau enggak nih ya kan. Wah, jangan sampai dikomplain sama sekolah. Anak pendeta batu sandungan, troublemaker. Waduh, jangan sampai seperti bapaknya dulu ya kan. Wah, haleluya. Ya, hari Jumat 7:30 pagi ya saya ke sekolah. Istri saya bilang gantian ya, karena istri saya kan lagi nemenin anak saya yang kedua ya. Jadi pas sudah masuk, oh Papi Bryson, ya Bu, puji Tuhan. Mau rapotnya, oh bagus ini, wah ada B-nya juga tapi banyak A-nya, ya puji Tuhan. Ya, terus Bu gimana anak saya di kelas? Oh nurut Pak, suka gangguin nggak? Enggak Pak. Oh dalam hati saya puji Tuhan ya kan. Kalau dulu tiap minggu ngamis saya ke sekolah Bapak Ibu ya kan. Karena anaknya troublemaker tapi puji Tuhan. Anak pendeta baik Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan libur 2 minggu ya. Jadi waduh anak saya udah bilang papi mau jalan-jalan. Pokoknya mau jalan-jalan ya udahlah. Saya sama istri lagi bingung mau kemana ini ya kan. Apalagi libur lebaran ya. Jadi ya doa saya semua liburan lebaran juga kita sukacita ya bersama keluarga. Hati-hati jangan lupa diurapi pakai minyak mobil, motor ya. Karena banyak maut di mana-mana. Ya biar liburan lebaran kita sukacita ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Lebih baik hidup benar daripada hidup nyaman tanpa Tuhan. Ya, lebih baik hidup benar daripada hidup nyaman tanpa Tuhan ya. Hari ini Tuhan mengajarkan untuk hidup benar ya di akhir zaman ini. Oke? Lebih baik hidup benar daripada hidup nyaman tanpa Tuhan. Kita lihat Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Silakan Pak. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Oke, keterangannya apa? Slide selanjutnya. Kenyamanan tanpa Tuhan hanyalah kesia-siaan. Hidup benar mungkin tidak mudah tetapi jauh lebih berharga. Bapak Ibu kalau kita menjadi orang Kristen, kita diajarkan untuk tidak kompromi. Menjadi orang Kristen tidak mudah karena Tuhan itu melihat apakah kita punya integritas di dalam hidup kita atau tidak. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Yesus ya sebagai teladan kita. Setelah 40 hari puasa Bapak Ibu, ya iblis datang menawarkan Yesus kenyamanan, kenikmatan dunia. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada iblis? Ya, mengcounter iblis dengan firman Tuhan. Ya, Yesus mengatakan hidup manusia bukan dari roti saja, tapi hidup manusia harus ada firman. Yesus menolak kenyamanan, kekayaan yang ditawarkan oleh iblis. Nah, sebagai orang Kristen, ya, Bapak Ibu harus sadar bahwa hidup Bapak Ibu dan saya terbatas di dalam dunia ini. Nah, dalam keterbatasan kita hidup di dalam dunia ini, kita nggak hidup selamanya di dunia. Bapak Ibu dan saya kita akan nanti masuk dalam satu level yang selanjutnya, berbicara kekekalan. Nah, sebelum kita masuk dalam kekekalan itu Bapak Ibu, kita persiapkan diri dengan baik. Ya, Alkitab tadi mengajarkan bahwa apa? Supaya Bapak Ibu dan saya jangan seperti orang fasik. Ya, kita sebagai orang benar, ya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, bagaimana kita menjalani hidup ini?
Tawaran-tawaran dunia itu banyak Bapak Ibu yang menggoda. Ya, mau menjadi kaya bisa instan, mau jadi terkenal bisa instan, ya kan, mau dapat apapun dalam dunia ini bisa instan, tetapi kenyamanan tanpa Tuhan itu sia-sia. Ya, apa yang bisa kita dapatkan dalam dunia ini bisa, kita bisa dapat segalanya. Tetapi balik lagi, kalau hidup kita tidak hidup benar, segala sesuatu yang kita punya di dalam dunia ini tidak kita bawa. Ya, ini harus menjadi kebenaran bagi Bapak Ibu dan saya. Saya pernah Bapak Ibu nguburin jemaat Bapak Ibu. Itu dari RSPAD dimakamin di San Diego. Iya kan? Beberapa kali saya pernah ke San Diego nguburin jemaat. Ada kadang-kadang dari RSPAD, kadang dari San Diego. Dari Rumah Duka Heaven. Ya, itu mereka semua diberkati Tuhan Bapak Ibu. Ya, ada naik Alphard, mobil mewah dan sebagainya. Polisi juga depan dua, belakang dua. Ya kan, kita pendeta disiapin bis Bapak Ibu, Big Bird. Ya, kata-kata keluarganya, Pak Alek, kalau naik mobil jangan, udah ikut bis aja. Itu di dalam bisnya Bapak Ibu, makan minum diberkati Bapak Ibu. Saya bilang ini mau ke rumah duka atau mau tamasya sih dalam hati saya. Iya kan, makanan berlimpah, minuman berlimpah. Ya, perjalanan dari RSPAD dari Rumah Duka Heaven kan lumayan jauh ke San Diego, Kerawang sana. Iya kan, berapa kali Pak mau nambah, Pak mau nambah. Sampai San Diego saya udah malas turun Bapak Ibu, udah kekenyangan Bapak Ibu ya kan. Udah kekenyangan. Ini kedukaan kenapa jadi kayak tamasya ini ya kan. Nah, ketika pulang Bapak Ibu ya kan, yang saya kuburin itu orang kaya. Tetapi ketika pulang Bapak Ibu, apakah mobil Alphardnya ikut nyemplung di kuburan? Apakah emas batangannya, cincinnya, gelangnya itu masuk di dalam kuburan, dibawa masuk ke dalam alam roh? Oh tidak. Ketika nanti orang itu ketemu Tuhan, Tuhan akan tanya apakah kau hidup benar di dalam hidupmu? Apakah bisnismu benar? Apakah pekerjaanmu benar? Apakah ketika kau dagang benar? Apakah menjadi suami kau setia sama istrimu? Apakah ada perselingkuhankah? Perjinahankah? Apakah ada orang ketiga di dalam rumah tanggamu? Di depan Tuhan semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, makanya persiapan. Ya, jangan tergoda dengan orang dunia, jangan tergoda pingin jadi cepat kaya, pingin terkenal, pingin hidup nyaman, tetapi di situ tidak ada Tuhan, semuanya sia-sia. Ya, Tuhan tidak pernah tidur untuk memberkati kita. Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkati kita. Tenang saja, karena apa yang Tuhan sudah janjikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya kan, Tuhan tidak anti dengan hidup berkelimpahan. Tuhan senang kalau orang Kristen hidup berkelimpahan. Kenapa senang? Karena kita diberkati, bisa menjadi saluran berkat. Ya, Bapak Ibu dan saya bisa menjadi apa? Bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Ya, bisa memberikan apa? Memberikan teladan bagi orang-orang. Kalau mau hidup diberkati, ya ikut Tuhan, kita bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan di sana. Tetapi jangan sampai sebagai orang Kristen kita hanya mengejar kenyamanan, mengejar kekayaan, mengejar dunia, tetapi tidak ada Tuhan di sana. Semuanya sia-sia. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu bisa dikeluarkan lagi kata-katanya, kenyamanan tanpa Tuhan hanyalah kesia-siaan. Hidup benar mungkin tidak mudah, tetapi jauh lebih berharga. Amin ya. Orang fasik boleh memperkaya dirinya, tapi di sana tidak ada Tuhan. Tapi biarlah kita hidup benar, ya, kita menikmati berkat Tuhan seadanya dengan apa yang Tuhan kasih dan cukupkan dengan apa yang ada. Rupanya hidup benar itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa orang fasik memperkaya dirinya, ya, hidup nyaman tanpa Tuhan. Kita tidak usah ikut-ikutan kepada orang fasik. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu berkat yang besar Tuhan siapkan untuk kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, mengapa bagi Tuhan hidup benar itu sangat penting. Oke, mengapa bagi Tuhan hidup benar itu sangat penting. Yang pertama, karena kenyamanan dunia itu sementara, kebenaran itu kekal. Karena kenyamanan dunia itu sementara, kebenaran itu kekal. Kita lihat Alkitab kita, Matius 16 ayatnya yang ke-26. Silakan Pak. Matius 16 ayatnya yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oke, keterangannya apa? Kenyamanan tanpa Tuhan hanya bertahan sebentar. Tetapi hidup benar membawa upah kekal.
Ya, kenapa Tuhan hidup benar itu begitu penting bagi Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan ingin mengingatkan kepada kita kenyamanan dunia itu sementara, kebenaran itu kekal. Ya, Bapak Ibu, orang dunia mengejar kenyamanan. Tetapi Alkitab mengatakan, buat apa kita punya dunia tapi kehilangan nyawa kita? Ya kan? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa kita? Bapak Ibu tahu nggak bagaimana cara Tuhan menyelamatkan nyawa kita? Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya dari api neraka? Yaitu apa? Allah menjadi manusia namanya Yesus. Dan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menerima murka Allah. Ya, Bapak Ibu tahu murka Allah. Ketika Allah marah, tidak ada yang bisa stop itu. Ketika Allah marah, tidak ada yang bisa mendamaikan itu. Jadi yang bisa menerima murka Allah bukan manusia. Yesus yang mengambil murka Allah itu. Nah, ketika Yesus mengambil murka Allah di atas kayu salib, Bapak Ibu dan saya diluputkan dari murka Allah, dan Bapak Ibu dan saya dibenarkan dan diselamatkan dari api neraka. Ya kan, jadi untuk menyelamatkan nyawa Bapak Ibu, Yesus memberikan nyawanya. Lah sekarang kita sudah selamat. Ya, Bapak Ibu dan saya sudah dijanjikan ruang Maha Kudus. Bapak Ibu dan saya sudah dijanjikan masuk dalam kerajaan sorga. Lah kok bisa-bisanya tukar iman kita hanya untuk dunia? Kok bisa-bisanya tukar iman kita hanya ingin kaya? Kok bisa-bisanya tukar iman kita cuma gara-gara jabatan? Kok bisa-bisanya tukar iman kita ya kan cuma gara-gara pasangan hidup? Ya, karena pasangan hidup kita kaya, punya gunung, ya kan, punya samudra, punya lautan, ya kan, punya segalanya. Apapun yang dunia berikan kepada kita tidak bisa menggantikan nyawa kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Ya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk menyelamatkan kita dari api neraka? Coba, kalau ada solusi di luar Yesus, ada nggak? Nggak ada. Perbuatan baik nggak bisa. Ya, kita nyumbang kepada fakir miskin nggak bisa. Kita berbuat baik ke yatim piatu, panti jompo, ya kita kasih makan ribuan orang. Setiap perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya dari kebinasaan. Jadi hanya Yesus dengan darahnya yang bisa menyelamatkan kita. Ya kan, lah kok bisa-bisanya ya cuma gara-gara kenyamanan, gara-gara diiming-iming mendapatkan dunia, terus kita memberikan nyawa kita kepada sesuatu yang tidak kekal. Ya, makanya jemaat Tuhan saya katakan, hidup manusia di akhir zaman ini sangat singkat. Amin. Coba lihat Bapak Ibu, sekarang kita udah Maret. Gak kerasa 1 minggu setelah libur lebaran masuk April. Ya kan, April 4 minggu, Maret 5 minggu, gak kerasa. 4 minggu, 18 Jumat Agung, April. 20 Paskah. Gak kerasa kan? Tiba-tiba Mei. Tiba-tiba Juni. 5.000 choir Natal 2025. Ayo. Coba. Tahun lalu kan kalau gak salah Juni tuh. Udah dikeluarkan choir, pendaftaran choir. Saya pas bulan Juni atau bulan Juli tuh. Ya belum tahu kan ada informasi itu ketika sesi pertama di Boston kota wisata lagi duduk kan, setelah beres khotbah kan persembahan kan. Tiba-tiba WL mengatakan ada informasi, yang pertama begini, yang kedua dibuka 5.000 choir. Hah, saya bilang buset, masih Juni ini 2024. Ya saya percaya Bapak Ibu nanti 2025 gak kerasa ini Maret selesai libur lebaran 2 minggu. Tiba-tiba udah Jumat Agung lagi. 20 April sudah Paskah lagi, anak-anak sekolah minggu cari telur lagi Bapak Ibu. Iya kan, acara-acara Beloved Kid, Natal, Paskah, Jumat Agung dan sebagainya. Tiba-tiba dari April ke Mei, Juni libur sekolah. Gak kerasa anak saya tahun ini masuk SD Bapak Ibu. Gak kerasa, hari Sabtu kemarin, saya hari Jumat kemarin habis bagi rapot, siangnya saya ke sekolah SD, sekolah anak saya di Penabur kan, di kota wisata. Udah ngukur baju SD. Saya bilang, aduh kayaknya 6 tahun yang lalu lu masih oe-oe ya kan. Sekarang udah masuk SD. Tahu Bapak Ibu ukuran anak saya 4L Bapak Ibu. 4L ya? Ya 4XL. Waduh ya kan, XL, double XL, triple XL, 4XL. Bayangin anak saya baju SD-nya 4XL Bapak Ibu. Oh haleluya, dalam hati saya, kemarin lu baru keluar cuma 4,6. Sekarang bajumu udah 4XL. Gak kerasa udah masuk SD. Kenapa saya ceritakan ini? Saya ingin kasih tahu waktu ini berjalan dengan sangat cepat. Dan ingat Bapak Ibu, hidup manusia itu terbatas.
Jadi kalau sudah tahu hidup manusia terbatas, ya jangan kita mengejar kenyamanan dunia yang sementara ini. Ya, umur manusia berapa? Mazmur 90, 70 tahun. Ya, siapa yang sudah umur 70 tahun? Puji Tuhan Pak, bonusnya luar biasa dari Tuhan. Setelah 70 tahun 80, kalau kuat 90. Setelah itu apa? Sakit persendian, cekak-cekot Bapak Ibu. Iya kan, pasang koyok di sini, pasang koyok di sini. Ya tolong dibelikan remason itu dulu lah. Iya kan, tiba-tiba pakai korset, saraf kejepit, iya kan. Tiba-tiba mau naik tangga nggak bisa pengapuran. Opung sudah tua, Pak Hopu, ya kan. Iya. Umur 20-30 saya pernah cerita kan. Umur 20-30. Waktu saya main basket, wah nge-gym di sauna. Habis sauna mandi, terus kita pakai baju kan di loker-lokernya. Wih teman saya, sasot, minyak wangi apa? Harum bener. Bokap ke Prancis kemarin, nih minyak wangi mahal, 3 juta, mantap. 20-30, minyak wangi lo apa? Deodoran lo apa? Iya kan, skincare lo apa? 40-50, minyak angin lo apa? Nah itu dia tuh. Iya. Saya 20-30 Bapak Ibu, wah deodoran saya banyak, berbagai macam merek. Minyak wangi saya banyak, dari yang mahal sampai yang nyong-nyong Bapak Ibu ada. Sekarang udah 40-50, tanya tim saya. Di tas saya udah minyak kayu putih ada 2 Bapak Ibu. Pulang nanti Gading Nias, ganti baju. Minyak kayu putih leher, dada, punggung, kaki, telapak kaki, pakai kos kaki. Iya kan AC udah diangkatin gini. Kita nggak mau lagi kena AC ke dada. Bisa sakit Bapak Ibu. 40-50, minyak angin lo apa? Iya 60-50, dokter darah tinggi lo di mana? Ah itu dia tuh. Dokter asam urat di mana? Ini nih 50-60 nih. Udah mulai amlodipin tiap malam, ya kan? Makan lapos setahun sekali. Iya, pesta Batak udah nggak bungkus-bungkus lagi, ya kan? Karena sekali makan tarik di sini, ya kan? Kolesterol. Aduh, pundak nggak bisa gerak Pak. Udah nggak bisa makan saksang Pak, ya kan? Iya. 50-60, dokter darah tinggi di mana? Sinsenya di mana? Akupuntur di mana? Kalau ngebekam di mana? Ah itu dia tuh. 80-90, kalau mati mau dikuburin di mana? Ah itu dia tuh. Berarti apa? Hidup manusia terbatas. Bukan begitu Bapak Ibu. Nggak terasa. Anak kita yang kecil-kecil udah mau SMP, udah mau gadis. Dia kan nggak terasa anak-anak kita yang kecil udah mau kuliah. Nggak kerasa anak kita yang kuliah, udah lulus kuliah, udah mau nikah lagi persiapan. Iya kan, jadi saya ingin katakan hidup yang singkat ini jangan sampai hanya kita isi hanya untuk kenyamanan dunia yang sementara. Ya berjuanglah untuk menyelamatkan jiwa kita yang sudah diselamatkan. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita mati Bapak Ibu dan saya, yang jemput itu adalah malaikat sorga. Amin ya. Karena apa? Tadi saya katakan kita mendapatkan kebenaran kekal. Kebenaran itu berbicara apa? Hidup benar membawa upah kekal. Hidup nggak benar dapat upah yang kekal juga. Apa? Mati masuk neraka. Saya fair-fairan aja Bapak Ibu. Mau Kristen dari sejak lahir kek. Mau bapak kita dulu pendiri gereja di kampung sana kek. Kalau kita sebagai orang Kristen dewasa nggak jaga hidup benar, tetap kebinasaan bisa kita dapatkan dan kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ya, hidup tidak benar mendapatkan upah kekal. Berarti apa? Kebinasaan yang kekal. Tapi kalau kita jaga hidup, bisnismu benar, usahamu benar, pekerjaanmu benar, rumah tangga rukun, saling setia, anak-anak muda jaga kekudusan. Ibaratnya hari ini Tuhan panggil kita, yang jemput bukan malaikat maut. Tuhan katakan, oh, Bapak ini sudah siap masuk apa? Sudah siap dijemput. Malaikat jemput. Bapak yang itu Tuhan, iya. Yang ibadah betos, iya. Yang jam 4 sore saja, katanya begitu. Yang jam 4 sore. Yang lain nanti dulu, katanya begitu. Bercanda Bapak Ibu, bercanda ya. Iya, aku sudah melihat Bapak ini ibadahnya dari pagi sampai malam luar biasa. Aku lihat hidup Bapak ini luar biasa, hidup benar, tidak kompromi, menjaga integritas, setia sama istrinya dari sejak muda sampai tua dia tetap setia. Dia tetap romantis, kita bikin romantis, dia tetap romantis sama istrinya. Wah,
Tiba-tiba kata Tuhan, sudah cukuplah. Umurnya sudah 70 tahun. Pas. Bonusku sama dia sudah banyak. Angkat dia malaikat. Malaikat datang. Udah selesai. Iya kan? Tiba-tiba rohnya keluar yang jemput malaikat sorga. Ditaruh di ruang Maha Kudus. Dipersiapkan hidup kekal di sorga. Amin. Ya, makanya hati-hati ya. Jangan kita tergoda. Jangan kita tertarik dengan apa yang dunia tawarkan. Yesus setelah 40 hari menolak itu. Karena Yesus tahu kalau dia ikut tergoda dengan iblis, kebenaran itu tidak akan pernah hidup, keselamatan itu tidak akan pernah jadi. Ya, apapun yang kita kerjakan dengan baik. Apapun usaha kita, apapun bisnis kita, kerjakan dengan baik. Dan percaya, warga sorga pasti kita raih kalau kita hidup benar. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kenapa hidup benar bagi Tuhan itu penting? Karena yang pertama, kenyamanan dunia itu sementara, kebenaran itu kekal. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa bagi Tuhan hidup benar itu penting? Yang kedua, hidup benar mungkin sulit tapi Tuhan menyertai. Ya. Kita lihat Mazmur 34 ayatnya ke-19. Silakan Pak. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oke, keterangannya apa? Tantangan pasti ada, tetapi Tuhan selalu menolong orang yang setia kepadanya. Bapak Ibu, satu minggu ini kita melihat berita ketika saham anjlok, Bapak Ibu, saham anjlok. Ya, BEJ rame, sampai anggota DPR, beberapa anggota DPR langsung datang ya ke tempat saham, ngecek kenapa saham itu bisa turun. Ya, dunia Indonesia lagi bergejolak Bapak Ibu, ekonomi. Ya, rupanya satu minggu ini waktu untuk bayar utang, ya. Kalau nggak salah utang Indonesia itu sekitar 3.700 triliun. Bayangin tuh Bapak Ibu. Itu duit kalau ditumpukin satu gereja ini nggak cukup Bapak Ibu nih gereja. Itu duit Bapak Ibu. Iya kan? Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu, ya, segala sesuatu yang aman-aman saja nanti Tuhan goncangkan di akhir zaman ini. Ya, kalau Tuhan goncangkan pasti ada yang patah hati. Kalau Tuhan goncangkan pasti ada yang remuk jiwanya. Ya, saya punya teman Bapak Ibu main saham Bapak Ibu, ya kan? Sekitar Desember kemarin ketika dia main saham Bapak Ibu, ya, tiba-tiba sahamnya habis sekitar hampir 1 M. Ya, teman saya telepon saya dan minta didoakan. Akhirnya saya datang ke tempatnya, minta didoakan. Wah, itu ketika dia ngomong tangannya gemetar Bapak Ibu. Kenapa? Karena 1 M habis. 1 M habis. Ya kan? Makanya ketika saya diundang ke rumahnya, di kantornya ya, kita ngobrol. Ya, saya dapat hikmat. Tuhan katakan, kasih tahu kepada dia, di mana hatimu melekat kepada siapa. Iya kan? Karena apa? Karena kalau hatinya hanya melekat kepada saham, hatinya melekat kepada uang, dan dia tidak menempatkan Yesus sebagai prioritas dalam hidupnya, tinggal tunggu waktu, Tuhan akan goncangkan. Ya, kenapa Tuhan akan goncangkan? Tujuannya apa? Dimurnikan. Supaya apa? Supaya hati Bapak Ibu dan saya tidak melekat kepada dunia, tapi melekatlah kepada Tuhan. Nggak salah bisnis, nggak salah punya saham, nggak salah punya kripto, nggak salah punya bitcoin, nggak salah kalau Bapak Ibu punya usaha online shop. Ya kan, tadi di SCBD ada satu jemaat mengatakan, Pak, saya bisnis online shop. Nggak salah. Nggak salah Bapak Ibu kerja, nggak salah Bapak Ibu usaha. Tetapi apapun usaha kita, apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, hati kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Karena kalau nggak melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu nyaman-nyaman aja dengan harta yang kita punya, dengan bisnis yang kita punya. Oh, nyaman. Hati-hati. Minggu kemarin saya katakan, membuat orang Kristen tidak bertumbuh imannya bagaimana? Dikirimin setan, oh orang Kristen nggak takut setan. Ya, setan kita pakai minyak urapan dalam nama Yesus. Setan, langsung kabur Bapak Ibu. Iya. Berapa kali kita ngurapin rumah jemaat yang ada setan? Oh, saya nggak kabur Bapak Ibu. Ya, kenapa Pak Palek nggak kabur? Karena rumah udah dikunci Bapak Ibu. Sama pemiliknya, kita mau kabur bagaimana? Iya, kalau ada setan, rumah kita urapi selesai. Tadi di SCBD ada satu perempuan. Ya kan, temennya DM saya, Pak, teman saya tiap malam di kamarnya selalu digangguin makhluk halus. Bagaimana ya Pak Alex? Saya bilang, bawa aja ke gereja. Nanti saya kasih minyak urapan. Tenang saja, saya bilang. Dibawa tadi temannya, perempuan. Ya, Pak, ini Pak teman saya yang diomongin di DM Instagram. Oh, kenapa? Ya Pak, sekitar jam 2, jam 3 Pak.
Suara suka ada suara-suara yang mengerikan Pak, gangguan-gangguan, roh halus. Haleluya. Ya udah saya bilang gak usah takut Ci, kasih minyak urapan, urapi kamar. Iya kan? Makanya kadang-kadang kalau saya cerita tentang pengurapan rumah ada roh halus apa-apa, tiba-tiba jemaat, tiba-tiba Pak bisa pengurapan rumah. Kenapa? Ada setan Pak. Waduh, dia bilang hati saya, wah gue kira jangan-jangan gue ghostbuster nih Bapak Ibu ya kan. Iya, gara-gara kita sering cerita di mimbar pengurapan rumah, ya kita jadi diundangnya ngancurin setan. Sekali-sekali Steve Marcel Bapak Ibu ya kan. Pengurapan rumah ya kan. Pak Marcel bisa nggak rumah kita datang ke rumah, kenapa? Ngancurin setan. Saya percaya Marcel juga, langsung begitu Bapak Ibu ya kan. Gantian, kalau Pak Alek apa? Rumah baru ya kan, ulang tahun ya tukeran lah ya kan, tukeran. Nah Bapak Ibu, kalau rumahnya ada setan kita pakai minyak urapan Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu dan saya, ya kan, kalau hidup kita tidak benar, ya bagaimana kita mau jadi warga sorga? Makanya saya katakan tantangan ya pasti ada, tetapi Tuhan selalu menolong orang yang setia kepadanya. Ya, jadi kalau segala sesuatu lagi digoncangkan Bapak Ibu harus tenang. Bapak Ibu harus tenang. Karena apa? Karena kalau kita punya hati tidak melekat kepada Tuhan, tinggal tunggu waktu semua akan digoncangkan. Amin. Ya, bisnis oke, pekerjaan oke, usaha oke, jangan takut. Yang penting hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Semakin hati kita melekat kepada Tuhan, semakin berkat Tuhan akan menyertai kita. Semakin hati kita melekat kepada Tuhan, kita tidak takut Bapak Ibu ya di dalam apa? Di dalam usaha kita akhir zaman. Ya, tadi di Bidek ada satu perempuan PHK. Ya, dia bilang Pak, minggu kemarin saya di PHK sampai nangis loh. Saya bilang selama ibu terus hidup benar dan tetap berjuang, bikin CV, cari pekerjaan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Ya, makanya saya ingin katakan ini digoncangkan, ekonomi digoncangkan, bisnis digoncangkan, apapun digoncangkan. Karena Tuhan tidak mau orang Kristen hidup nyaman. Ya, makanya tadi saya katakan orang Kristen kalau mau bertumbuh, imannya nggak bertumbuh, kirim setan, orang Kristen makin kuat. Ya, imannya. Tapi yang membuat orang Kristen imannya tidak bertumbuh, dibuat nyaman sama setan. Minta apa saja dikasih sama setan. Akhirnya hidup nyaman. Nggak lagi berjuang cari Tuhan. Nah, disitulah pertumbuhan iman kita akan semakin hancur. Ya, makanya nggak usah takut. Ya, orang dunia mengatakan Indonesia gelap. Tapi kita anak-anak Tuhan tetap melihat terang, tetap melihat masa depan kita bersama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kenapa Tuhan mau kita hidup benar? Ya, hidup benar mungkin sulit, tapi Tuhan menyertai. Ya, memang nggak gampang. Ya, yang kita kerja benar nggak gampang di kantor, godaan pasti ada. Yang bisnis tetap aja ada godaan. Kalau di Sarbini ada yang suka maju ke depan, Bapak Ibu bisnis batu bara. Ya, dia selalu WA saya, Pak, nanti di Sarbini boleh doain saya Pak. Ya, oke, saya bilang begitu. Ya, dia bilang bisnis batu bara di Sulawesi. Ya, saya selalu bilang, Pak, kalau bisnis batu bara biar bisnis yang benar. Saya to the point aja. Ingat ya Pak, kalau sudah diberkati jangan lupa Tuhan. Kalau sudah goal bisnis batu baranya, setia sama Tuhan. Setia sama istri. Jangan sampai ada buka cabang di mana-mana. Ya, kalau toko buka cabang oke. Iya kan? Kalau perusahaan buka cabang oke. Oke, kita dukung dalam doa. Kalau perlu kita urapin tuh perusahaan 13 lantai dah. Pakai helikopter, hiha, ya kan? Kita urapi. Sampai dinding-dindingnya. Tetapi kalau sudah diangkat naik sama Tuhan. Yang menghancurkan karir kita apa? Karakter kita yang gak setia. Banyak bapak-bapak yang sudah setia diangkat Tuhan, tapi gak setia sama istrinya. Oh, tinggal tunggu waktu terjun bebas bisnisnya. Ya, tinggal tunggu waktu, nggak sampai 2 bulan, 3 bulan, langsung miskin bangkrut. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada suami-suami yang tidak setia kepada istrinya, tidak setia kepada rumah tangganya, ya kan? Coba Bapak Ibu lihat, yang setia itu pasti diberkati. Ya, suatu saat kita semua akan mati Bapak Ibu. Saya akan mati, Bapak Ibu akan mati, tapi masih lama ya kan. Nggak sekarang juga. Saya juga masih banyak pelayanan Bapak Ibu. Nanti aja, ini contoh aja, contoh. Ya, suatu saat kalau kita mati, ya ada keluarga kita yang nyekar ke kuburan, ya. Terus misalnya suaminya mati, istrinya datang sama anaknya.
Ya, dikenanglah nih. Ma, kalau papa bagaimana waktu hidup? Wah, papa Muna, sambil lihat nisan gitu kan. Papa Muna, dia suci kudus, dia setia, ya luar biasa. Ayo nak, kasih bunganya nak. Ini bapakmu paling baik sedunia. Ya kan, udah. Tapi kalau bapaknya jahat, anaknya tanya, Mak, gimana dulu bapak? Kurang ajar dia, ya kan, udah. Ditendang itu batu nisan Bapak Ibu. Bukannya kasih bunga, eceng gondok Bapak Ibu, ya kan. Ya, karena suatu saat ketika kita mati, yang dikenang bukan karena kita megang perusahaan berapa. Bukan karena kita jadi direktur utama atau komisaris utama. Ketika nanti dikenang, apakah orang yang meninggal itu hidup benar atau tidak? Setia atau tidak? Ya kan? Jahat atau tidak hidupnya? Baik atau tidak hidupnya? Ya, kita berjuang Bapak Ibu. Ya, Tuhan tahu hidup benar itu sulit. Tuhan tahu hidup benar itu tidak gampang. Makanya Tuhan menyertai kita, memampukan kita untuk hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita hidup benar? Ini yang ketiga terakhir ya. Yang ketiga, karena kehidupan yang benar membawa damai sejati. Oke, kehidupan yang benar membawa damai sejati. Kita lihat Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Silakan Pak. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oke, keterangannya apa? Hidup benar mendatangkan ketenangan dan sukacita. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Bapak Ibu, sekarang kita banyak melihat ya orang-orang yang melanggar peraturan, melanggar hukum. Ya, ada orang Kristen juga di sana. Ya, korupsi di perusahaan A, korupsi di perusahaan B. Dan itu menjadi tontonan kita hari-hari. Apa yang dibanggakan dengan uang yang mereka ambil secara tidak benar. Ya kan, kalaupun memang tidak ketahuan Bapak Ibu, saya percaya hati nurani ini nggak bisa bohong. Ya, kita mendapatkan uang nih, mendapatkan berkat. Ya, dengan cara yang tidak benar. Terus kita beli-beliin. Yuk kita belanja barang branded, tas branded, kita beli jam branded, kita beli cincin yang mahal, kita beli baju, wah di Prancis, di Italia dan segala macam. Ya kan, tetapi tetap Bapak Ibu, hati nurani ini akan berbicara mengatakan apa? Apa yang kau dapatkan, uangmu bukan uang yang benar dari Tuhan. Apa yang kau lakukan itu tidak benar. Sehingga apa Bapak Ibu? Tidak ada damai sejahtera dan sukacita di sana. Tapi coba lihat kalau Bapak Ibu kerja jujur, kerja benar. Ya kan? UMR di Bekasi berapa? 4 juta? 5 juta? 5. Taruhlah 5 juta UMR di Bekasi. Ya kan? Dapat THR nanti Bapak Ibu lebaran, puji Tuhan. Ya, tetapi ketika akhir bulan transfer masuk rekening, dapat tunjangan hari raya 2 kali gaji contoh ya. Tanpa ada penyelewengan, tanpa ada main-main anggaran di sana. Bapak Ibu traktir keluarga, makan hoka-hoka bento di BCP. Rasanya ketika makan seperti di ruang Maha Kudus Bapak Ibu. Iya, karena apa? Karena hatimu tenang. Ya, saya kalau sama istri sering nganter anak saya sekolah jam 10 di kota wisata di Penabur. Setelah itu kadang istri bilang, yuk kita sarapan yuk. Oke. Karena di kota wisata banyak tempat makanan. Ada kopi koktong, kalau di Siantar ada koktong tuh. Di kota wisata udah ada, kadang kita ngopi di sana. Kadang kita jam 10 pagi masuk mall Living World. Karena istri lagi menyusui, dia perlu makan bagus ya, clean food, ya kan. Saya tanya, mau makan apa? Oke. Istri kadang kemarin makan hoka-hoka bento. Kita makan hoka-hoka bento. Sambil tertawa, happy, senang. Kenapa? Karena setiap apa yang kita dapatkan ya benar-benar pure dari Tuhan. Tidak ada bermain-main uang dari uang-uang yang tidak benar. Sukacita. Istri bilang, bang sore bisa makan lapo? Bisa. Pagi hoka-hoka bento, siang makan lapo. Ketika kita makan babi panggang itu sukacita hati kita Bapak Ibu ya kan. Bahkan mau tortor Bapak Ibu di sana ya kan. Sing si manungkalit hampir joget-joget. Kenapa? Karena kita sukacita. Kenapa? Karena uang yang kita dapatkan, berkat yang kita dapatkan bukan dari hal yang tidak benar. Tapi kalau kita dapat yang berkat yang tidak benar, Bapak Ibu mau makan di Fairmont, Hotel Bintang 5, mau makan di Hotel Mulia, mau makan di Orchard Road di Singapura, tapi berkatmu bukan dari hal yang tidak benar, dari hal yang tidak benar. Ketika kau makan steak itu,
hatimu dak-dikduk, jangan-jangan lagi makan steak, KPK datang jemput kita Bapak Ibu ya. Iya. Itulah yang Alkitab katakan bahwa apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selamanya. Ya, walaupun Bapak Ibu punya uang beli merek spring bed namanya Tempur, tahu ada Tempur ya? Kalau Bapak Ibu ke Mall Pondok Indah ada jual spring bed namanya Tempur, tuh judulnya Tempur. Itu harganya sampai 100 juta itu spring bed. Kalau tidur kayak di sorga, Bapak tidur begitu. Kayaknya enak banget. Saya pernah duduk-duduk di situ kan. Iya kan? Di Sogo kalau nggak salah itu dijual tuh. Saya lagi duduk-duduk, saya bilang, Mbak ini tempat tidur enak banget. Mereknya apa? Mereknya Tempur. Wah Tempur. Berapa harganya? Ya sekitar 90 sampai 100. Oh haleluya saya bilang. Mahal amat nih tempat tidur. Tapi ketika saya duduk, saya rebahan sebentar ya kan. Mbak boleh tidur 2 jam sebentar di sini saya bilang. Iya kan? Mau kita beli tempat tidur itu harganya 100 juta tapi hati kita nggak damai sejahtera buat apa? Dan kita tahu berkat kita bukan dari cara yang benar. Gak nyaman walaupun tempat tidur kita 100 juta. Tapi walaupun tempat tidur kita kapuk Bapak Ibu. Yang kalau tidur 2 jam bersin-bersin dulu kayak zaman dulu. Yang tiap hari kita jemur di depan rumah kita pukul-pukul. Makanya banyak yang TBC kan. Banyak yang TBC. Tempat tidur kita zaman dulu. Jangan lupakan sejarah lah. Ya kan? Jangan lupakan sejarah. Tapi walaupun tidurnya di atas tempat tidur yang kapuk. Tapi berkat yang kita dapatkan berkat karena jujur. Serasa tidur di spring bed Tempur Bapak Ibu ya kan. Serasa tidurnya di atas spring bed yang 100 juta. Yang kita kejar apa sih dalam dunia ini? Kan ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera ya. Hidup benar. Engkau tidak akan pernah diintimidasi iblis. Hati nuranimu selalu bersuka cita. Dan ada ketenangan, damai sejahtera bagi orang yang hidup benar. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kesimpulannya apa? Lebih baik menghadapi kesulitan tetapi tetap hidup benar. Daripada menikmati kenyamanan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Sekali Yesus. Selamanya Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih sungguh lagi kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup benar, dan Bapak Ibu dan saya tidak tergoda dengan kenyamanan tanpa Tuhan yang ditawarkan oleh dunia, itu artinya Tuhan mau menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya. Buat apa kita punya dunia tetapi kita kehilangan nyawa kita? Buat apa kita hidup nyaman tapi tanpa Tuhan? Itu sia-sia. Alkitab mengatakan hidup manusia 70, kalau kuat 80. Kejadian 3, Alkitab mengatakan umur manusia 120 tahun saja. Berarti apa? Ketika Tuhan kasih angka terhadap umur manusia, itu mengingatkan kepada kita, kita nggak selamanya hidup dalam dunia ini. Kenapa di sorga tidak ada umur? Karena apa? Karena di sorga tidak ada kematian. Hidup kekal selamanya. Makanya Tuhan tidak kasih number, Tuhan tidak kasih angka waktu kita hidup di sorga. Tapi Tuhan kasih angka waktu kita hidup di dunia. Kenapa? Karena hidup dalam dunia ini terbatas. Persiapkan, ya, dalam keterbatasan itu kita hidup benar. Jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita. Saya percaya orang yang hidup benar di akhir zaman tidak akan pernah meminta-minta roti. Tidak akan utang-utang. Bahkan orang benar tidak kena resesi. Orang benar hanya melihat orang fasik. Melihat apa? Orang fasik mereka mengalami resesi. Tetapi orang benar, mereka tidak mengalami resesi, tapi mereka tetap melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Melalui lagu ini kita diingatkan, ya, di saat waktu kita kuat dan lemah, di saat waktu kita sedang diangkat naik walaupun kita sedang turun, Tuhan mengingatkan kita, ayo setia hidup benar. Karena orang yang mengatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, dia punya integritas, dia menjaga hidupnya untuk benar dan setia sampai mati, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, saudara. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus, persiapkan roti dan anggur. Kita angkat roti, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, teruslah berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan mampukan kita hidup benar. Masa depan kita pasti diberkati Tuhan ketika hidup benar kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Dan puji nama Tuhan Yesus, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap syukur dan doa kita di hadapan Tuhan.
Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa. Doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya. Percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Betos, Koordinator Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Gembala sidang yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati panjang umur sehat sempurna. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Pelayanan Gembala sidang bersama keluarga penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, karena disitulah Tuhan perintahkan berkat. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan, sehingga kau akan melihat masa depanmu. Tuhan berkati, Tuhan jamin apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Siapapun yang sakit melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak, sembuh, mujizat sudah terjadi. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa